Kalau emang bikin konser orang nggak mau nonton tuh dia. Joy juga, duet mereka berdua kosong menonton. Gak ada ya. Nggak ada. Males. Nyetrum. Oke, tapi apakah win rate Selena akan diperbaiki Ya. di game kali ini Udah atau justru 3 kali ya? 3 kali Udah dan 0%? 0% game yang kelima berangkat kita. Berangkat dan Grok udah mulai menjalankan tugasnya untuk buka ke arah Arten Rampart buat sedikit mendelay wave minionnya. Tapi ternyata kecepatan. Iya gak sih? Masih bareng. Oh enggak. Tipis dong, Ketinggalan tipis ketinggalan dong. satu, Tetap ketinggalan satu. ketinggalan. Ya, ketinggalan ada dikit. Oke, masih aman ya. Ya ini tuh lihat dia di belakang jauh kan jaraknya. Nah lo kena. Jadi mau nggak mau Amores harus maju. Kena not balok pak. Baloknya balok M lagi. Oke. Tuh jalan terus tuh. Coba lihat tuh Anis. Sekalinya menggunakan mana yang udah kepake tuh segitu langsung gitu. Iya, di awal harusnya ya beli regen dulu ya. Tapi Iya. so far untuk Little Wondernya masih aman. Amores dimakan. Sakit badai. Flicker mau tidak mau dan berhasil di-convert menjadi first blood. Itu dia. Agresivitas antara Selena X Hilda ya. Sakit banget loh warna fantingnya juga. Apa ngecicil. Waduh, oke, cloud-nya. Apa yang terjadi? Selesai. Nah ini gameplay Selena yang seharusnya ya. Ngambil angle-angle dari samping. Cukup baik. Dan rotasinya cepat juga. Hampir kecuri. Dari orange buff masih aman ya. Karena retri. Ini untungnya juga map ya, mereka emang menyesuaikan juga ya. Kenapa dengan flying cloud kayak gini, pakai Odette juga pulang perginya enak. Pulang pergi, gak apa-apa recall terus ya. Recall terus ya nggak apa-apa, cuman masalahnya di bagian bawah nih udah ada platingan yang cukup loh itu. Wait, ambil. Sedikit ya. Alpuerto masih level 3 sama-sama sebenarnya. Cuman ya ini bakal jadi pembeda nih antara assassin dan juga tank jungler di area perebutan objektif. Apalagi secara setup nih akan seperti apa nantinya antara Esmeralda dan juga Grok. Wah Cordova udah langsung karena dia bot lane. Yap. Langsung Skypier, sementara sekarang Afrina di tempat yang berbeda, sedikit lagi tersisa, masih level 3. Belum bisa mengumpul dari efek count dan juga mengkonvertnya menjadi 1 damage begitu mematikan. Tapi Diagon ke tempat yang lain, berusaha untuk bisa kabur dan Turtle berhasil diambil harusnya oleh Filipina. Yap, itu dia dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Diagon, memancing saja semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Sampai akhirnya ada free Turtle bisa disecure oleh Alpuerto. Karena memang Kimi di gold gak perlu glowing. Makanya langsung Sky Piercers. Karena variatif banget ya kalau Kimi di gold lane itu kadang ada yang first item ke concentrate. Yep. Tapi ini langsung mau cari damage di awal. Itu Cloud hidupnya nggak aman banget bawah. Mana Nggak. dia pakai sprint lagi. Gimana mau kena lele apa ketembak roket? Capek banget ini Queen nih. Capek ya? Sama. Tapi buat di tengahnya rame juga nih. Kepegang terus ini Iya. gue Swansong. Oke, Swansong dikeluarkan. Ke trigger. Waduh 40 detik tuh lama banget tuh pasti Iya. dari segi Orange Buff cooldown. hilang di atas. Lah, iya. Diambil tuh sama Alpuerto. Pergantian gameplay yang baik ya dari Filipina juga. Yep. Blazing Duet. Blazing Duet tadi. Cuman masih cukup ramai orang di bagian bawah. Tidak bisa terlalu memaksakan. Hanis harus menjaga jarak. Yes, dan di sini juga nggak ada Purify yang dibawain sama Malaysia ya. Jadi kayaknya nanti targeting Abyssal Arrow, Abyssal Trap ini bakal jadi keunggulan buat Filipina juga. Wah ketabrak. Buset deh. Connect charge ya Connect. Masih bisa bertahan masuk dalam rumputan Vivero. Berhasil kabur, Alberto hadir. Siapa targetnya dan Afrina lah yang berada di dalam radar ya. Falling Star Moon. Dan itu dia ada satu nyanyian yang memang sudah langsung dikeluarkan flicker kali ini dari Diagon. Tapi hati-hati loh ini Swansong pas dibuka dia kan punya absorb gede kan. Iya. Itu kalau ketiban Esmeralda. Iya, cuman Esmeralda ya tergantung bagaimana nanti ininya kan, Itemnya. kondisinya. Entah memang ada satu Falling Star Moon duluan kah yang dikeluarkan, baru ada Swansong, tapi Amores numpang lewat. Vivero kali ini bergantian dan Alberto sudah punya Hunter Strike. Oke, kali ini coba untuk dikuasai oleh tim Philippines. Wah ini kayak using Odette-nya masih belum terlihat maksimal ya untuk sejauh ini. Mungkin nanti di teamfight gede bakal kerasa. Tapi zoning out yang dilakukan sama Diagon X Vivero ini sih ngeri banget loh. Nggak ngasih sama sekali untuk Afrinanya bahkan masuk ke area dari objektif. Yep. Sementara dengan ada yang cantik talisman. Flicker dari Cordova dan juga dari Farisa. Yap, sama-sama
men-trigger flicker lah ya. Tapi so far dari Cordova masih aman banget ini. Ditarik ulur dulu untuk turtle-nya. Keadaannya Malaysia sekarang lagi nggak baik-baik aja. HP mereka low tapi Alpuerto. Oke, Queenie ada satu blazing duel langsung dikeluarkan. Setidaknya Absorb bisa menyelamatkan pergerakan dari Queenie. Wih, mereka juga nggak buru-buru untuk turtle loh. Ya. Ini bisa jadi cuma ada 2 turtle Ada 2. nantinya di game ini. Karena rotasi yang ingin dilakukan Alpuerto adalah coba matiin Queenie-nya biar gak leluasa buat split. Oke, Queenie hidupnya benar-benar terancam dari tadi. Sementara sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Swansong sudah dikeluarkan, burst damage yang begitu mematikan. Yap, tapi itu sebuah komit hanya untuk Vivero. Ya. Threat apalagi yang coba untuk dilakukan oleh Philippines. Mereka mengirimkan Alpuerto untuk nge-cut wave di arah top. Biar gak kehilangan turretnya nih. Dan sekarang harusnya kesempatan dari Philippines bisa langsung set up ke arah turtle. Afrina ketinggalan jauh banget loh. Masih level 6 ini. Gimana dia kena hantam terus. Iya. Kena hantam terus, oke. Traction pull sekali ini Alia berhasil mundur. Diagon lompat, paling Starmoon siap untuk bisa menggocek siapapun ada di bagian depan. Tapi Alia ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan pula. Hilang kali ini pergerakan dari Alia. Oke, Alia tadi sempat bisa menghindari ini ya, traction pulse. Cuman enggak dengan adanya kejaran dari Diagon yang bahkan tidak segan-segan untuk mengeluarkan flickernya. Dan lihat begitu leluasannya Diagon bahkan langsung menghuni ke area. Sampai inner loh ngejarnya. Inner turret yang bahkan outernya masih ada. Iya. Oke, Abyssal Trap. Hancur sudah. Namun tadi terlihat ada Swansong yang sudah langsung dikeluarkan. Apa yang terjadi? Namun untuk kali ini Hadis yang menghilang. Masih mengejar dan berhasil dari mendapatkan ke arah Vivero. Yap, ini trade yang gak adil sih. Hanisnya tumbang sama Farisha tadi. Vivero sebagai roamer gak masalah dia tukar nyawa juga. Apalagi turret-turretnya sekarang udah mulai dihancurkan satu persatu. Outer middle hancur. Bawahnya juga didorong terus sama Cordova. Wow. Ini pressure yang tiada henti sih dilakukan sama Philippines. Yap. Sementara itu Diagon sendirian. Pede banget. Tidak ada burst damage yang benar-benar bisa membuat dirinya pun langsung terkapar lemas. Tidak berdaya. Yap. Karena kalau bawa ke arah late game ini juga bakal jadi bahaya buat Philippines. Ya. Ada split push power juga dari Queenie nantinya. Walaupun sebenarnya ini agak sedikit berbahaya ya. Queenie nggak bawa Purify. Ntar tuh enak banget loh misalnya emang kalau ini sampai ke late game ya. Dia Swansong, dia Winter. Selesai orang. Nempel semua kan. Nempel semua. Dia Winter. Makanya ini lagi gak dikasih kendor sama Philippines. Mereka nggak mau bawa ini ke arah late game. Mereka tahu di late game agak sedikit berat pastinya ya. Split bisa dilakukan, damage teamfight gede areanya juga ada di Hanis nantinya. Karena item yang coba untuk dimanfaatkan oleh Hanis ya masih stuck di Glowing One dulu. Sementara Cordova sudah selesai dengan Sky Piercer tadi item prioritas. Concentrated energy untuk bisa nyari sustainnya juga. Afrina langsung loh. Yap. Oke. Mereka terjadi, Swansong sudah langsung dikeluarkan. Bisakah dia bertahan? Diagon masih sempat untuk kabur tapi rekannya Alpuerto lejap seketika, bahkan sekarang Vivero menjadi korban lanjutan dan Cordova mengambil alih untuk bisa mengantarkan damage yang sangat-sangat besar lewat damage per second yang dia miliki, tapi masih belum bisa mendapatkan Karalia. Itu pada yang lain, Hanis yang menjadi korban kembali. Diagon benar-benar menjadi bintang lapangan untuk mengacak-acak siapapun yang ada di depannya. Sky Piercers yang menyala dari Cordova membuat akhirnya Alia pun tumbang. Tapi memang tadi team fight-nya nggak equal ya. Queenie-nya lebih memilih untuk mencari yang pasti-pasti aja, yaitu mendorong turret di area bottom lane yang sudah mulai di-react dengan dari hadirnya Vivero. Oke, masih aman, masih punya Battle Mirror Image. Tapi Turtle yang udah berubah jadi Lord. Yap. Enggak ya, masih ada Blazing Duet defensif. Tapi Lordnya udah langsung spawn di area bottom lane. Menjadi daya dobrak tambahan lagi untuk Philippines kali ini. Wah, masalahnya ini Diagon masih aman. Kuat ya. Kuat banget ini, bahkan gak buru-buru juga buat trigger flicker ya. Yep. Dia tahu kalkulasinya sekuat apa dia di depan. Tapi yang agak ngeri nih, ODT ketempelan Esme sih. Ke-absorb semua. Vivero. Iya, Vivero. Mundur dulu dikit. Mundur dulu. High ground defense-nya juga lumayan minim ya buat Malaysia. Clear-nya mau gak mau harus ngandelin ke arah Blazing Duet ataupun Swansong nantinya. Lordnya di slow di area bottom lane. Atasnya masih agak jauh, tengahnya masuk duluan, tapi ditutup dulu. Jadi biar gak trigger holy defense. Yap. Wih. Nah itu dia traction pulse. Hampir saja tadi bisa rollnya juga connect. Ada satu Titanic Charge masih sempat langsung dikeluarkan, tapi Vivero itu pada berbeda. Dia menjadi korban pula.
Dan Swansong langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang dikombinasikan dengan satu lagi Blaze 2. Tapi mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan karena beberapa pemain dimiliki oleh tim Filipina. Jujur gak bisa sih, Odet di sini bahaya banget. Dia ketiban Falling Star Moon emang gak ke-cancel, tapi dia akhirnya keganggu, HP-nya kegerus dan dieksekusi dengan adanya fracture. Itu yang dari tadi. Sakit banget ini Alpuerto. Lapu tumbang, oke. Kena lagi. Dan sekarang Queenie. Satu persatu. Diambil Diagon. Salah base sepertinya. Dimasuk lewat belakang. Afrina pun down. Sementara sekarang kalian masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Namun Amores malah hilang kali ini. Oh, mau end kah? Di bottom lane? Dan masih ada Hanis, masih ada Swansong pula. Hanis masih berusaha untuk bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Shutdown dan triple kill diamankan oleh Hanis. Itu dia, defensif yang baik. Area Vivek yang besar juga damage yang tidak bisa lagi dibendung. Memberikan sedikit nafas untuk timnas Malaysia agar tidak mengalami kekalahan di game ke-5 ini. Yep. Dan sudah ada Golden Staff di dalam tubuh dari Cloud. Semakin berbahaya. Dan ini udah mulai kerasa gimana efek dari Selena dalam keadaan owning. Ya. Tebar aja udah semua. Tebar terus. Lempar. Nantinya kalau emang mereka kepleset dan mereka harus defense, nah baru puyeng tuh. Yes. Dan itemizationnya ya, Trinity-nya udah selesai buat Queenie. Plus Hanisnya juga udah punya Divine Glaive. Wah, bakal menuju ke arah Pulse. Winter Crown. Oke, Alia. Masih Masih bertahan. Nge-regen SP yang sangat besar. Yap. Tapi Lord bentar lagi bakal spawn. Ini bakal menjadi upaya defense seperti apa lagi buat Malaysia. Atau justru mereka bakal paksa buat fight kah? Mereka bakal paksa untuk kontes mungkin nantinya. Tapi agak berbahaya ya. Karena secara level ini Afrina jauh banget. Ini bedanya 4 level, Pak. Itu makanya. Berat ya. Kayaknya lebih milih untuk yang aman-aman aja, yaitu defense dulu. Retri beda 1 level aja udah ada rasanya tuh. Apalagi 4. Apalagi 4. Berapa ya? Kalau 4 itu kayaknya 1000-an. Lumayan lah ya. Ratusan apa masih gimana Konsil. Kayaknya ada konsil. Vivero. Ada satu lagi, Traction Pulse langsung dikeluarkan. Tectonic Charge-nya masih sempat. Swansong kali ini berusaha untuk bisa mengatakan damage sekarang Cordova. Tapi Cordova masih sempat kabur. Terinjak tadi. Tapi masih sempat untuk bisa nge-shutdown pergerakan dari Cordova. Ada Winter Crown. Namun Blazing Duet berusaha untuk bisa menyelamatkan rekannya. Hanya saja Diagon masih terlalu kuat untuk bisa mempertahankan diri sendiri satu terakhirnya. Bisakah Diagon kabur? Diagon! Lejap kali ini. Diagon, gon beneran ternyata ya. Wah. 2 tukar 2. Tapi memang ini udah perlu. Wah, Wedge. masuk lagi. Ada satu BMI yang begitu baik. Wah, ngeri banget Namun sih. di bagian belakang coba lihat tuh. Sekarang waktunya untuk Hilda yang membawa habis. Tidak aman kehidupan dari Cloud. Wah, udah kena lagi. Kena lagi. Iya, itu dipacul Hilda sih selesai ya tadi. Buset deh. Wow, tapi ini Hanis damage-nya sakit banget, Pak. Ini Kacau. udah kerasa banget. Gimana tadi dia memainkan Swansongnya dengan flickernya juga. Ya. Dash dari Swansongnya. Ya setidaknya kan bisa ngedash 2 kali kan jatuhnya gitu ya. Iya. Ngedash dari Swansong sekali, flicker sekali. Tapi kan kebanyakan flickernya buat ofensif ya. Iya. Jadi one way ticket aja. Yap, sementara sekarang Farisa berusaha untuk bisa maju. Dan pergerakan dari Odet sudah akan kembali lagi. Tapi Winternya tadi udah langsung digunakan. Akan semakin berbahaya lagi pergerakan dari Hanis. Apabila ada positioning yang sangat-sangat tidak baik. Sementara sekarang waktunya untuk Vivero mulai mendekat ke area terdepan. Dan juga ada Brave Factor langsung dikeluarkan. Namun Hanis di bagian belakang langsung diadakan bisa-bisa. Swansong langsung dikeluarkan. Lordnya berhasil diamankan oleh Malaysia. Afrina berusaha untuk bisa mundur. Namun sekarang Vivero menampakkan wujudnya. PMI dikeluarkan pula. Dan mereka selamat, tidak ada yang tumbang. Yes, dan juga keputusan dari Malaysia tadi bagus banget. Pertama yang lagi defense untuk dorongan minion di bawah. Itu pertama Hanis. Tapi Hanis ini langsung hadir buat fight dan akhirnya mengirimkan Queenie untuk defense. Dan akhirnya team fight berhasil dimenangkan oleh Malaysia dan M7 Pass. Kembali lagi akan hadir di tanggal 1 Januari 2026. Siapkan diri kalian. Yap, siapkan diri kalian. Oke. Sekarang Lord akan menjadi sebuah pembeda untuk Malaysia. Gold yang tadi dipegang sama Philippines di angka 4.000 something. Berubah dan ini dia ancamannya adalah mid to the late game. Itemization dari Queenie dan juga Hanis sebagai damage dealer sudah akan semakin terasa. Iya, dan Hanis tadi sudah menunjukkan ya kalau dia punya Winter. Dan itu akan semakin berbahaya dan lagi harusnya. sekarang flickernya ready. Flicker ready. Di split sama Wah. Cloud. Makin nyeri lagi sih Ul. Wishing Lantern. Makin nyeri Ul. Oke.
Ini Lordnya bakal di clear juga sebenarnya tadi ya, masih cukup aman. Hanis belum ke-trigger sejauh ini. Hanis belum ke-trigger. Kita lihat Swansong yang akan seperti apa. Namun dipakai belakang. Ada Blazing Duet. Dan juga sprint yang dikeluarkan. Namun sejauh ini ada Swansong kali dengan Winter yang dikombinasikan. Tapi setidaknya dia tetap bisa menyelamatkan diri. Itu bagus banget sih tadi Tectonic Charge juga di follow up dengan Queenie. Tapi masuk lagi kah Vivero? Masuk lagi. Cordova hampir saja terjebak. Untungnya masih aman. Hanya menukar satu pemain aja dari Amores ya juga. At least mereka bisa secure base turret mereka agar tidak ada yang bolong. Iya. Masih aman. Tapi lihat Malaysia. Berarti gold advantage dari Lordnya ini menginjak angka 6.500-an. Iya. Karena tadi di angka 4.000-an ya. Iya karena triple kill tadi sih pas dorong bawah. Mereka kayaknya nggak expect bahwa damage-nya Odette bakal bisa sebesar itu juga kan. Apalagi areanya gede banget. Dia mau kabur-kaburan juga tadi masih tetap masuk gitu ke dalam area of effect yang terlalu besar. Buset. Alia menelan semua damage. Makin tebel nih Alia. Farisa juga bisa tabrak ke Amores nantinya kan. Bawahnya bakal coba untuk dibiarin sama Filipin. Mereka udah ada sedikit keunggulan juga dengan adanya Super Wave Minion. Mau nggak mau akan ada yang dikirim sama Malaysia. Kemungkinan besar Queenie yang bisa mainin lane-nya. Yep. Atasnya juga masih oke. Sambil menunggu ini bakal pok-pok aja. Karena team fight besar nanti bakal ada di area Lord yang berikutnya. Tapi Alia ketiban Falling Star Moon. Sementara sekarang. Sakit banget. Alia. Tapi Alia cukup tenang ya. Dia nggak flicker, dia nggak tectonic charge juga. Dia tahu dia masih bisa bertahan. Dan ini ada sedikit keuntungan buat Malaysia. Lane bawahnya yang beda dari segi wave minion, ini dekat sama Lord berikutnya. Yap. Ini nantinya ya di area dari Lord kayak gini, apabila Swansong dikombinasikan dengan Winter di tengah-tengah dengan SP dari Lord yang mungkin sisa sedikit, itu juga Alberto juga malas masuk harusnya ya. Gede ya damage-nya, areanya juga. Queenie akankah show di arah atas? Karena ini yang jadi perbedaan yang sangat terasa. Tank jungler dia bisa mandiri pegangin Lordnya. Sementara kayaknya kalau Apuerto harus ngandelin Diagon. Sedangkan Diagon harus zoning. Yap. Farisa masih mencari celah. Sementara Filipin masih mencoba untuk bisa mendorong mundur pemain Malaysia. Tapi coba lihat Queenie sendirian santai, relax, tenang, santai menghantarkan wave minion. Oke. Wah, Cloud-nya ini bakal nge-distract ya. Oh, show? Oke, show kali ini. Apuerto mau di-commit gak sih? Weh. Dihajar tuh Blazing Duet tuh kayak itu. Oke. Sebentar sekarang Alberto dan BMI. Namun terjebak kali ini. Bertemu dan masih bisa berhasil flicker. Namun masih ada Immortal. Bisakah Queenie bertahan satu terakhirnya? Ada Immortal yang terpecah. Queenie pun berhasil selamat. Queenie berhasil kabur. Namun di tempat yang lain ada Tenor Richard langsung dikeluarkan pula dan Hanis. Bisakah dia menyelamatkan diri Hanis? Hanis hilang dan Watcha pun berhasil diambil oleh Alberto. Wah, padahal itu udah beli waktu sebanyak mungkin ya dari Queenie. Tapi ternyata di keadaan Lordnya setupnya gak baik-baik aja. Karena gak ada yang bisa ngedamage secara cepat juga untuk nge-burst down Lordnya. Dia butuh Queenie. Cordova hilang, tukar 2. Lordnya jatuh ke tangan Filipin. Apakah akan ada defensif yang baik lagi karena Hanisnya dalam keadaan menunggu waktu spawn di dalam 15 detik ke depan. Yep. Sementara. Oke, kali ini apa yang akan terjadi? Oke, ini Hanisnya hadir sih. Harusnya masih belum bisa di end sih harusnya sama Filipin. Masih belum ya. Oh, Falling Star Moon? Yap. The Blazing Duel langsung dikeluarkan pula bersama dengan Swansong. Lord kali ini masih berdiri tegak tapi tidak. Untuk Diagon. Itu dia high ground defense yang kuat ya dari Malaysia. Blazing Duet combo dengan Swansong tadi. Ngebuat dari Diagon yang udah lompat duluan dengan Falling Star Moon-nya justru tumbang. Walaupun Malaysia harus merelakan satu buah base turret mereka di arah tengah untuk hancur. Tapi seenggaknya mereka bisa nahan. Dan ini bakal menjadi game terpanjang di series ini. Iya, bahkan dari yang series cowok tadi juga nih. Iya ya. Ini yang terpanjang. Terpanjang ya di menuju 20 menit. Lord Evolve bakal muncul sebagai Lord berikutnya juga. Nah ini keuntungan dari Philippines adalah mereka dapetin 2 base turret. Lane-nya jauh, nyebrang. Nah ini keputusan dari Queenie juga
harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang. Kayak tadi dia udah split nih, udah mancing Alpuerto-nya buat maju ke sana, tapi dia masih pengen point kill kan. Sampai akhirnya dia beli waktu sebanyak-banyaknya. Sementara di sisi yang lain 4 pemain yang lain ada di area Lord ini nggak cukup damage-nya untuk langsung nge-burst ke area Lord-nya. Yep. Jadi kayaknya mungkin split mancing satu pemain ya, terutama untuk Alpuerto-nya hadir, udah sih cukup. Dia bisa dibantuin Lord buat setup. Oke. Berat soalnya. Nah ini Hanisnya juga dari tadi udah kena targeting terus kan. Damage-nya emang ada. Tapi apakah mampu untuk bertahan selama itu biar Swansong-nya nggak kena cancel ataupun nggak masih kena gitu di area of effect-nya. Nah, Dan sekarang, ini dia Lord Evolve. dan sekarang Queen-nya emang join aja Ul. Join aja. Nggak mau manjang-manjangin lagi. Lapu-lapu udah manjangin terlebih dahulu. Kena kali ini. Masih bisa bertahan harusnya dengan regen SP. Conceal. Dengan lifesteal yang cukup baik. Namun barusan ada Diagon. Nampakkan dirinya. Hanis berusaha mencari tempat yang jauh lebih aman. Namun di bagian atas Alpuerto. Abyssal Row yang begitu baik dihadang tadi oleh Alia. Ya ini bawahnya yang tadi udah dipanjangin sama Farisha udah cukup oke ya harusnya. Mereka bisa manfaatin waktu di sini. Yap, di tempat yang lain di crack habis-habisan dari Farishanya. Oke, masih cukup aman. Farisha masih sustain juga. Conceal terlihat tapi belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Malaysia. Nah tuh dicepetin tuh sama Queenie ya. Terlihat Alpuerto akan masuk lewat atas kah? Afrina menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Alia sudah mulai join pula. Hanis akan pergi ke arah mana? Hanis kali ini sendirian. Hanis, apa yang terjadi? Swansong langsung dikeluarkan pula. Vivero kehilangan dari Immortal. Hanis tidak ada perlindungan lagi di dalam tubuhnya. Sementara sekarang Lordnya Diagon langsung dilancurkan oleh Alpuerto dan Hanisnya berhasil langsung diamankan. Tapi masih ada Diagon yang berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Lord menjadi milik dari Filipina. Wow, keberadaan yang ke-reveal dari Hanis tapi Cordova hilang. Walah Cordova hilang. Satu damage utama pula yang dimiliki. Namun sekarang Diagonnya berusaha menjadi orang terdepan dan juga mengacak-acak. Hei, Vivero terlalu bernafsu di tempat yang lain. Dan Immortal terpecah Vivarisa sudah menghilang pula Diagon. Selamat kali ini wave minion masuk. Oke, 2 tukar 2. 30 detik untuk Hanis tercepat ya untuk spawn. Tapi harusnya ini bakal berat buat Malaysia bisa melakukan defense. Lord Evolve sekarang sudah muncul di arah tengah untuk dikawal karena ini masih ada Alpuerto, masih ada Waduh, Amores nancep juga. lagi, nancep. Alpuerto nancep dan Queenie down. Satu orang yang bisa menghilangkan wave minion yang sangat cepat dan Puerto berfokus untuk bisa mengejar ke arah match point. Match point untuk tim Philippines.